Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai morfologi dan anatomi dari batang. Di mana memang topik ini menjadi salah satu topik yang penting dalam mata kuliah botani farmasi karena kita tahu bahwa batang merupakan salah satu organ utama pada tumbuhan yang memang menjadi sumber berbagai simplisia obat. Jadi di sini mari kita pahami bersama bagaimana batang tidak hanya berperan bagi penopang tubuh, tetapi juga berperan sebagai sumber bioaktif alami yang bernilai dalam bidang farmasi. Dalam istilah Latin, batang disebut sebagai caulis. Jadi di sini batang merupakan salah satu bagian utama tubuh tumbuhan selain akar dan daun. Dan umumnya memang batang ini terletak di atas permukaan tanah dan berfungsi sebagai penopang organ-organ lain seperti daun, bunga, dan juga buah. Di gambar pada slide bisa kita lihat bahwa batang menjadi poros utama tempat melekatnya daun dan nanti akan membentuk struktur yang kita kenal sebagai node dan internode. Dalam konteks farmasi, pemahaman morfologi batang ini penting karena memang banyak simplisia obat yang berasal dari batang, baik batang utuh, kulit batang ataupun batang yang dimodifikasi menjadi rimpang atau umbi. Sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari batang. Nah, secara umum memang batang memiliki bentuk panjang dan bulat seperti silinder. Seperti yang kita bisa lihat pada contoh gambar di sebelah kanan yaitu batang bambu dan juga batang tebu. Di mana bentuk ini disebut juga seperti actinomorph. Artinya adalah jika kita potong batang secara melintang, maka bentuknya dapat dibagi menjadi dua yang sama besar di segala arah atau bersifat simetris radial. Batang sendiri itu terdiri atas ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku yang kita sebut sebagai nodus. Nah, di bagian buku inilah daun dan cabang biasanya tumbuh. Jadi kalau teman-teman melihat batang bambu, setiap segmennya akan dibatasi oleh cincin. Dan ini merupakan contoh nyata dari struktur ruas dan buku yang terdapat pada batang. Nah, batang juga memiliki ciri yaitu tumbuh ke atas menuju sumber cahaya. Dan kita sebut ini sebagai fototropisme positif. Nah, pertumbuhan memanjang ini terjadi di bagian ujung batang, yaitu pada daerah yang kita sebut sebagai meristem apikal. Dan selama pertumbuhannya, batang juga dapat mengalami percabangan. Dan berbeda dengan daun, batang tidak mengalami pengguguran total selama hidup tanaman, kecuali pada bagian ranting kecil yang tua atau kering. Lalu batang biasanya tidak berwarna hijau karena sebagian besar tersusun dari jaringan penunjang dan juga pengangkut, bukan jaringan fotosintetik. Namun pada batang muda atau tanaman herba yang masih muda, warnanya bisa hijau karena mengandung klorofil. Nah, semua ciri-ciri ini nantinya akan menjadi dasar untuk mengenali berbagai tipe batang, termasuk batang dikotil, monokotil, dan modifikasi batang seperti rimpang atau umbi batang yang sering kita jumpai pada simplisia bahan obat. Kita bahas lebih lanjut mengenai morfologi batang bagian luar. Jadi pada dasarnya batang memiliki bagian-bagian penting yang bisa kita amati secara kasat mata tanpa bantuan mikroskop. Pada gambar di sisi kanan slide ditunjukkan adanya contoh batang tanaman berkayu dengan berbagai bagian yang telah diberikan label. Ini nantinya akan membantu kita memahami struktur dan morfologi batang dari luar. Pertama, kita perhatikan bagian nodus atau buku.
di mana ini merupakan titik di mana daun, cabang, atau tunas muncul. Dan setiap buku akan menjadi batas dari satu ruas batang. Nah, di antara dua nodus nantinya kita akan temukan internodus atau ruas, yaitu bagian batang yang tampak memanjang. Nah, panjang ruas ini akan berbeda-beda tergantung dari jenis tanaman dan kondisi pertumbuhannya. Selanjutnya, di bagian ujung batang juga terdapat tunas ujung atau tunas apikal. Nah, inilah bagian yang bertanggung jawab atas pertumbuhan memanjang batang karena di dalamnya terdapat jaringan meristem apikal yang aktif membelah. Lalu juga ada bagian tunas ketiak atau tunas aksilar yang tumbuh di ketiak daun, di mana tunas ini bisa berkembang menjadi cabang baru atau bunga, tergantung pada jenis tanaman dan fase pertumbuhannya. Nah, ciri lain yang penting adalah keberadaan lentisel, yaitu lubang-lubang kecil pada permukaan kulit batang, di mana lentisel ini berfungsi sebagai jalur pertukaran gas antara jaringan dalam batang dan udara luar. Sehingga meskipun batang tertutup oleh lapisan pelindung, proses respirasi tanaman tetap bisa berlangsung. Dan terakhir ada bagian cincin bekas daun atau leaf scar, yaitu bekas tempat tangkai daun melekat setelah daun gugur. Nah, pada tanaman berkayu yang menggugurkan daun saat musim tertentu, bekas ini akan tampak jelas di permukaan batang. Nah, semua struktur luar ini menjadi penting, bukan hanya untuk mengenali morfologi tumbuhan, tetapi juga dalam identifikasi simplisia batang di bidang farmasi. Nah, setelah kita memahami bagian-bagian morfologi batang, sekarang kita akan bahas mengenai fungsi batang. Nah, secara umum, batang memiliki peran utama sebagai penopang dan penghubung antar organ tanaman. Pada gambar di sebelah sisi kiri slide diperlihatkan contoh dari batang piper beetle atau tanaman sirih yang tumbuh memanjat. Lalu di sebelah kanannya ada batang pohon besar yang berkayu tebal seperti jati atau mahoni. Nah, meskipun bentuk dan ukurannya terlihat berbeda, keduanya memiliki fungsi fisiologis yang sama. Di mana pertama sebenarnya batang berfungsi untuk menghasilkan dan menopang bagian pelengkap tanaman, yaitu daun, bunga, dan buah. Di mana tanpa batang, bagian-bagian ini tidak bisa mendapatkan posisi yang optimal untuk dapat menangkap cahaya matahari atau menyebarkan biji. Kedua, batang berfungsi untuk mengangkut air dan zat terlarut dari akar ke daun melalui jaringan silem serta menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman melalui floem. Jadi, batang berperan sebagai jalur transportasi utama dalam sistem sirkulasi tumbuhan. Dan menariknya, tidak semua batang hanya berfungsi sebagai penopang. Pada beberapa jenis tanaman seperti kaktus, batangnya juga mengandung klorofil dan mampu melakukan proses fotosintesis untuk menggantikan fungsi daun. Selain itu, batang juga dapat menyimpan cadangan makanan dan air, terutama pada tanaman seperti tebu, kentang, dan juga kaktus. Nah, terakhir, beberapa batang juga mengalami adaptasi morfologi untuk fungsi khusus. Misalnya, menjadi rimpang untuk penyimpanan pada Curcuma longa, lalu juga menjadi duri untuk perlindungan pada tanaman bougainville, atau menjadi alat pemanjat seperti pada tanaman sirih. Jadi di sini batang bukan hanya struktur penopang tetapi juga organ vital yang mampu berperan dalam transportasi, penyimpanan, fotosintesis, dan adaptasi tumbuhan.
yang semuanya penting untuk memahami sumber bahan alam dalam farmasi. Ini salah satu fungsi penting dari batang, yaitu menempatkan daun pada posisi yang optimal untuk dapat menerima cahaya, di mana batang memastikan daun tidak saling menaungi satu sama lain secara berlebihan, dan dengan cara mengatur posisi dan juga sudut pertumbuhannya. Nah, pada gambar di slide kita bisa lihat contoh tanaman dengan susunan daun yang tersusun secara spiral atau berseling, sehingga masing-masing daun mendapatkan paparan cahaya matahari yang merata. Penataan seperti ini nantinya akan mengurangi tumpang tindih antar daun dan sangat penting dalam proses fotosintesis yang efisien. Tidak hanya mendukung daun, batang juga memiliki peran penting dalam menopang dan menampilkan bunga dengan cara yang efisien dan estetis. Batang menyusun bunga pada posisi yang strategis sehingga akan lebih mudah dijangkau oleh penyerbuk seperti serangga, burung, ataupun angin. Jadi selain berperan secara fisiologis, batang juga memiliki fungsi estetika dan ekologis, terutama dalam mendukung strategi reproduktif tanaman berbunga. Nah, pada tanaman tertentu, batang tidak hanya berfungsi sebagai penopang, tetapi juga mengambil alih fungsi daun, terutama pada tanaman yang hidup di lingkungan ekstrim seperti gurun. Contohnya adalah tanaman opuntia atau pir berduri, yang bisa kita lihat pada gambar di slide. Nah, pada tanaman opuntia, daun ini akan mengalami modifikasi menjadi duri sebagai bentuk perlindungan dari kehilangan air dan juga hewan pemakan tumbuhan. Karena itu, batanglah yang akan menggantikan peran utama dalam fotosintesis. Selain itu, batangnya juga menyimpan cadangan air dalam jaringan parenkim yang tebal dan juga berdaging, di mana ini adalah adaptasi khas dari beberapa tanaman sukulen. Jadi dalam kasus ini, batang menjadi pusat dari dua fungsi vital, yaitu fotosintesis dan juga penyimpanan air, sehingga memungkinkan tanaman dapat bertahan hidup di kondisi yang ekstrim panas dan juga kering. Nah, slide ini menampilkan salah satu tanaman yang unik bernama Lopopora williamsi atau yang dikenal juga dengan tanaman peyot, di mana tanaman ini memiliki batang dengan 3 fungsi penting, yaitu fotosintesis, penyimpanan air, dan yang paling menarik adalah batang yang memproduksi senyawa kimia untuk pertahanan, di mana tanaman ini tidak memiliki daun yang menonjol, sehingga batangnya mengambil alih fungsi fotosintesis secara sepenuhnya. Nah, batang tanaman peyot juga memiliki jaringan yang mampu menyimpan air sebagai adaptasi terhadap habitat kering di Meksiko dan Amerika bagian selatan. Namun, yang paling menonjol, batang ini menghasilkan suatu senyawa yang disebut sebagai meskalin, yaitu senyawa alkaloid yang bersifat halusinogenik. Nah, meskalin ini bukan hanya sebagai bahan psikoaktif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan alami, sehingga membuat tanaman ini tidak disukai oleh herbivora. Setelah kita membahas mengenai berbagai fungsi dari batang, sekarang kita akan beralih untuk melihat variasi bentuk batang pada berbagai jenis tanaman. Jadi walaupun secara umum batang berbentuk silindris atau bulat memanjang, ternyata dalam dunia tumbuhan terdapat variasi bentuk yang khas, dan ini bisa menjadi ciri diagnostik penting dalam identifikasi tanaman obat. Jadi untuk bentuk yang pertama yaitu bentuk silindris, di mana ini merupakan bentuk paling umum dari tanaman, seperti pada batang mangga atau jambu. Nah, batang ini bulat dan juga simetris, sesuai dengan fungsi utamanya sebagai penopang tegak tumbuhan berkayu.
Yang kedua ada batang yang pipih atau bersayap, seperti pada tanaman jeruk purut. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bagian batangnya tampak melebar ke samping, seperti ada sayap kecil di kiri dan kanan. Nah, ini merupakan hasil perluasan jaringan batang yang juga membantu dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, ada batang berbentuk segitiga, di mana ini khas pada keluarga Cyperaceae, seperti rumput teki, dengan nama lain Cyperus rotundus. Nah, bentuk segitiga ini mudah dikenali bila kita potong secara melintang pada bagian batangnya. Dan ini mampu membedakan antara rumput sejati atau poaceae yang berbentuk bulat dengan rumput teki yang berpenampang segitiga. Dan yang terakhir ada bentuk 4 persegi yang menjadi ciri khas dari famili Lamiaceae. Misalnya pada tanaman kemangi. Nah, kalau teman-teman pegang batang kemangi, akan terasa sisi-sisinya sedikit bersudut, bukan bulat halus. Nah, ini adalah salah satu ciri anatomi yang digunakan dalam identifikasi tumbuhan aromatik. Jadi, bentuk batang tidak hanya mempengaruhi cara tumbuh tumbuhan dan juga beradaptasinya tumbuhan terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi petunjuk taksonomi yang penting bagi kita dalam mengenali bahan alam atau simplicia dalam konteks farmasi. Sekarang sedikit kita bahas mengenai pola percabangan batang. Nah, pola percabangan ini menunjukkan bagaimana batang utama dan cabang-cabangnya tumbuh dan berkembang, dan menjadi ciri morfologi penting dalam mengenali berbagai jenis tumbuhan. Ada 3 tipe utama percabangan batang yang perlu kita pahami. Ada monopodial, simpodial, dan juga dikotom. Yang pertama adalah monopodial, di mana pada tipe ini batang pokok akan tumbuh terus-menerus ke arah atas dan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan cabang-cabang sampingnya. Karena itu, batang utama selalu tampak jelas dan dominan, seperti yang bisa kita lihat pada pohon cemara. Dan contoh lainnya juga ada pada tanaman jati dan kelapa, di mana batang utamanya tegak lurus, sedangkan cabang-cabangnya muncul lebih kecil di samping. Yang kedua ada simpodial, di mana pada tipe ini pertumbuhan batang utama berhenti, biasanya karena ujung batang berubah menjadi bunga. Nah, setelah itu, tunas dari ketiak daun di bawahnya akan tumbuh menggantikan posisi batang utama, sehingga arah pertumbuhannya terlihat menyimpang ke samping. Nah, karena pertumbuhannya bergantian seperti ini, maka batang utama sulit untuk dikenali. Contohnya adalah pada tanaman sawo manila atau tanaman pisang. Dan yang ketiga adalah dikotom, di mana ini adalah tipe percabangan paling sederhana, di mana batang atau cabang terbelah menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan proses itu terjadi berulang kali. Nah, pola ini bisa ditemukan pada beberapa jenis tumbuhan, paku, dan juga lumut. Jadi, diperhatikan bentuknya sesuai dengan pola garpu yang bercabang 2 secara terus-menerus. Nah, untuk memahami keragaman bentuk batang, kita juga sebenarnya dapat membagi tumbuhan menjadi 2 kelompok utama berdasarkan keberadaan batangnya. Ada tumbuhan tidak berbatang atau Planta acaulis, dan juga ada tumbuhan berbatang jelas. Sekarang kita fokus dulu untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok tumbuhan Planta acaulis atau tumbuhan tidak berbatang nyata. Nah, pada kelompok ini tanaman tampak tidak memiliki batang, padahal sebenarnya batangnya sangat pendek
dan tersembunyi di bawah permukaan daun. Nah, susunan daun yang rapat akan membuatnya seolah-olah tumbuh langsung dari akar. Nah, inilah yang menyebabkan batangnya menjadi sulit dikenali dari luar. Nah, contoh dari tumbuhan akaulis adalah tanaman sawi dan juga lobak, di mana batangnya berfungsi untuk menopang daun dan organ lainnya, dan meskipun tidak terlihat jelas di atas tanah. Jadi meskipun dia disebut sebagai tanaman yang tidak berbatang, sebenarnya tumbuhan-tumbuhan ini tetap memiliki batang. Hanya saja bentuknya sangat pendek dan juga tersembunyi. Kita akan beralih ke kelompok tumbuhan berbatang jelas, yaitu tumbuhan yang memiliki batang yang dapat kita amati dengan kasat mata dan memiliki fungsi struktural yang sangat nyata. Nah, batang pada kelompok ini umumnya menjadi penopang utama dari daun, bunga, dan buah, sekaligus berperan sebagai jalur transportasi utama air dan juga nutrisi. Contohnya dapat kita lihat pada beberapa jenis tanaman berikut. Yang pertama ada pohon kelapa, di mana pohon ini memiliki batang tunggal yang tinggi dan lurus, dan sangat khas dan efisien untuk menopang tinggi tanaman dan menggantikan fungsi percabangan. Contoh yang kedua ada pohon mangga, di mana tanaman ini memiliki batang berkayu yang bercabang-cabang, sehingga dapat mendukung banyak daun dan buah secara sekaligus. Lalu contoh yang ketiga ada batang pada tanaman jagung, di mana ia memperlihatkan batang yang tegak dan memiliki ruas-ruas yang jelas, tetapi tidak berkayu. Dan contoh yang terakhir adalah tanaman bambu, di mana tanaman ini memiliki batang beruas dan berongga di bagian dalamnya, namun sangat kuat karena adanya jaringan penguat di dalamnya. Nah, berbagai variasi batang ini menunjukkan batang tidak hanya beragam dari segi bentuk, tetapi dalam struktur internal dan cara adaptasinya terhadap lingkungan. Setelah mengetahui sebagian besar tumbuhan memiliki batang yang terlihat jelas, sekarang kita akan klasifikasikan jenis batang tersebut berdasarkan teksturnya, di mana di sini ada 4 kelompok utama yang perlu kita kenali. Ada batang basah, batang berkayu, batang rumput, dan juga batang mendong. Sekarang kita bahas tentang satu jenis batang yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu batang basah atau herbaceous, di mana batang jenis ini memiliki ciri khas yaitu lunak, berair, dan cenderung pendek karena tidak berkayu. Nah, batang basah ini lebih mudah dipotong ya karena dia tidak berkayu dan biasanya hidup dalam satu musim atau tidak bisa bertahan lama. Nah, tanaman dengan batang basah ini seringkali tumbuh cepat dan memiliki siklus tumbuh yang singkat. Contohnya ada bayam yang batangnya empuk dan cepat sekali layu. Lalu ada juga tanaman pacar air, di mana ini merupakan tanaman hias dengan bunga warna-warni yang juga memiliki batang lunak dan mudah patah. Contoh lain juga ada tanaman selada air, di mana tanaman ini tumbuh di daerah lembab dengan batang basah yang menjalar. Nah, batang herbaceous ini sangat umum memang pada sayuran, tanaman semusim, dan juga tanaman air. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mendukung daun dan bunga, meskipun daya tahannya tidak sekuat batang berkayu. Nah, selanjutnya kita bahas jenis batang berkayu atau yang dikenal sebagai lignosus. Batang jenis ini memiliki struktur keras dan kuat karena mengalami penebalan dinding sel dengan senyawa lignin. Nah, batang berkayu umumnya ditemukan pada pohon dan semak-semak, yaitu tumbuhan yang memiliki umur panjang dan mampu menopang bagian tumbuhan dalam jangka waktu yang lama.
Contoh di sini tumbuhan berbatang berkayu ada pohon mangga yang memiliki batang utama kuat dan bercabang banyak sehingga mampu menopang buah yang berat. Lalu juga ada pohon nangka, semak sidaguri, dan beberapa jenis tumbuhan lain yang memang tumbuhan dengan batang berkayu ini berperan penting dalam menopang tinggi tanaman, menyimpan cadangan makanan, bahkan menjadi bahan baku penting dalam dunia industri, baik industri kayu, kertas, maupun obat-obatan. Jenis batang berikutnya yang kita bahas adalah batang rumput atau dikenal dengan istilah kalmus. Nah, batang jenis ini umum ditemukan pada tumbuhan dari famili Graminae atau Poaceae, yaitu keluarga rumput-rumputan. Nah, ciri dari batang kalmus ini adalah tidak keras dan tidak berkayu, serta tidak memiliki kambium. Namun, memiliki ruas-ruas yang sangat nyata dan seringkali berongga di dalamnya. Nah, meskipun tidak berkayu, batang kalmus ini cukup kuat untuk menopang daun dan bunga, terutama karena susunan silindris dan sistem penguat di bagian luar. Nah, contoh dari tanaman dengan batang kalmus antara lain ada rumput lapangan yang masuk ke dalam famili Gramineae yang tumbuh merumpun dengan batang ramping dan juga beruas. Lalu juga ada tanaman padi yang batangnya tegak dan berongga sehingga mampu menopang malai berisi bulir-bulir padi. Kemudian contoh yang terakhir ada tebu yang batangnya kaya akan kandungan gula dan terdiri dari ruas-ruas besar. Jadi di sini meskipun tidak keras seperti batang berkayu, batang kalmus sangat berperan dalam pertanian dan juga industri, terutama pada tanaman pangan dan komoditas seperti padi dan juga tebu. Jenis batang yang terakhir yang kita bahas yaitu adalah batang mendong yang disebut juga sebagai kalamus. Di mana jenis batang ini mirip dengan batang rumput, tetapi memiliki beberapa perbedaan yang khas, di mana ruas-ruas pada jenis tumbuhan berbatang mendong ini lebih panjang. Nah, batangnya tidak keras, tidak berkayu, namun seringkali berongga, mirip seperti batang rumput. Nah, batang mendong umumnya tumbuh tegak lurus dari tanah dan sering ditemukan pada habitat yang lembab atau tergenang air. Nah, meskipun tidak berkayu, batang ini juga kuat, namun lentur, sehingga sering dimanfaatkan dalam kerajinan tangan dan juga anyaman tradisional. Nah, contoh tanaman dengan batang mendong antara lain ada tanaman mendong yang memang daunnya sering digunakan untuk membuat tikar atau kerajinan anyaman khas daerah. Lalu juga ada tanaman wulingi, sejenis tanaman rawa yang juga memiliki batang panjang dan beruas. Lalu contoh terakhir ada Killingia monocephala, di mana ini tumbuhan mirip rumput dengan batang halus dan juga panjang. Jadi batang mendong merupakan jenis batang non berkayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi dalam produk kerajinan, anyaman maupun dekorasi. Selain dari tekstur batangnya, tumbuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan kelasnya, yaitu dikotil dan monokotil, di mana perbedaan keduanya bisa terlihat dari bentuk batangnya. Di mana pada tumbuhan dikotil, batangnya memiliki pembesaran di bagian pangkal dan akan semakin mengecil ke arah ujung. Contohnya adalah pohon manggis dan juga durian yang bisa kita lihat pada slide di bagian kiri atas. Itu contoh dari pohon durian. Sementara itu, tumbuhan monokotil memiliki batang yang bentuknya hampir seragam dari bagian pangkal hingga ujung, atau bisa dikatakan rata. Nah, contohnya adalah pohon pinang atau kelapa yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri bawah.
Nah, perbedaan ini juga mencerminkan susunan jaringan pembuluh dan kambium yang ada di dalam batang, di mana ini juga merupakan ciri khas dari kedua kelas tumbuhan ini. Lalu permukaan batang, kita akan membahas sekarang adalah permukaan batang, di mana permukaan batang tanaman sangat bervariasi dan dapat menjadi salah satu ciri penting dalam identifikasi tumbuhan. Nah, kita akan lihat beberapa jenis permukaan batang yang umum ditemukan. Yang pertama ada permukaan licin, di mana batang dengan jenis ini memiliki permukaan yang rata tanpa tonjolan, ya misalnya pada tanaman jagung. Lalu juga ada permukaan berusuk atau konstatus, di mana batang berusuk ini memiliki rigi-rigi atau rusuk yang memanjang sejajar pada batang. Contohnya bisa kita lihat pada tumbuhan ilen. Lalu juga ada permukaan beralur, di mana batang ini memiliki alur-alur memanjang yang dalam, dan salah satu contohnya adalah pada tanaman Cereus peruvianus atau tumbuhan kaktus dengan batang beralur. Lalu juga ada permukaan yang bersayap, di mana batang ini memiliki pelebaran tipis seperti sayap pada beberapa sisi, seperti pada tanaman ubi kayu. Lalu juga ada permukaan yang berambut, di mana permukaan batang tertutup rambut-rambut halus. Contohnya adalah pada tanaman tembakau atau tanaman tomat. Lalu juga ada permukaan yang berduri, di mana batang memiliki duri-duri tajam seperti pada mawar dan juga tanaman jeruk nipis. Selain itu juga ada permukaan yang memperlihatkan berkas daun, di mana biasanya terlihat seperti bekas menonjol di bagian batang seperti pada tumbuhan pepaya. Nah, berkas ini menunjukkan tempat daun sebelumnya melekat. Kita lanjutkan dengan permukaan batang lainnya, yaitu ada bagian permukaan batang yang memperlihatkan berkas daun penumpu, di mana batang jenis ini menunjukkan bekas tempat melekatnya daun penumpu yang telah gugur pada bagian batang utama. Contohnya adalah pada batang tumbuhan nangka. Lalu juga ada permukaan batang yang memiliki banyak lentisel, di mana lentisel ini adalah pori-pori kecil tempat pertukaran gas. Nah, ketika banyak lentisel tampak jelas seperti pada pohon sengon, itu menandakan batang tersebut aktif dalam respirasi ataupun pertukaran gas. Kemudian jenis permukaan yang terakhir adalah permukaan batang yang memperlihatkan lepasnya kerak, di mana jenis ini menunjukkan bahwa bagian luar batangnya mengelupas seperti kulit. Contohnya adalah pada tanaman jambu biji, di mana proses ini sebenarnya biasa terjadi seiring dengan pertumbuhan tanaman atau sebagai respon adaptasi lingkungan. Nah, arah tumbuh batang juga merupakan salah satu karakter penting dalam mengenali dan mengklasifikasikan suatu tumbuhan. Nah, kita mengenal beberapa arah pertumbuhan batang, antara lain ada arah yang tegak lurus atau erectus, di mana batang tumbuh ke atas secara vertikal. Contohnya pada batang pepaya, di mana batang dengan arah pertumbuhan vertikal ini kuat menopang tajuk dan buah di atasnya. Lalu ada arah pertumbuhan yang menggantung, di mana batang tidak tumbuh secara bebas, melainkan menggantung pada media atau tanaman lain. Ya, contohnya adalah pada tanaman anggrek lilin, di mana tipe ini memang biasa kita temukan pada tumbuhan-tumbuhan epifit. Selain itu juga ada arah pertumbuhan batang yang disebut berbaring, di mana batang tumbuh sejajar dengan tanah seperti pada semangka. Nah, batang membaring ini biasanya menyebar di permukaan tanah untuk mencari ruang tumbuh yang lebih luas.
Lalu juga ada arah pertumbuhan yang kita sebut menjalar atau merayap, di mana ini mirip dengan humifusus atau berbaring. Namun batang ini lebih aktif dalam merambat dan seringkali membentuk akar adventif. Contohnya adalah pada tanaman ubi jalar. Itu masih ada arah pertumbuhan batang yang disebut mengangguk atau nutans, di mana ini batang tetap tumbuh tegak, tetapi memang bagian ujung batang atau bunga cenderung menunduk. Nah, contoh khas dari arah pertumbuhan mengangguk ini adalah pada bunga matahari, terutama saat fase berbunga dan saat mengikuti arah matahari atau heliotropisme. Lalu ada arah tumbuh batang yang terakhir yang kita bahas sekarang, yaitu membelit, di mana batang tumbuh dengan cara melilit atau membelit batang tanaman lain untuk mendapatkan penopang. Contohnya di sini adalah tanaman gadung atau Dioscorea hispidia, di mana pertumbuhan ini umumnya terjadi pada tanaman pemanjat yang tidak memiliki sulur. Nah, dengan memahami arah pertumbuhan batang, kita juga sebenarnya bisa mengenali strategi adaptasi tanaman terhadap lingkungan serta karakteristik dari habitat tanaman tersebut. Setelah kita lihat struktur umum, fungsi batang, dan jenis-jenis ciri khas dari batang lainnya, sekarang kita akan membahas hal yang lebih menarik, yaitu batang yang mengalami modifikasi, di mana tidak semua batang memiliki bentuk dan fungsi standar seperti yang kita lihat pada pohon berkayu. Nah, dalam dunia tumbuhan ada banyak adaptasi morfologi yang membuat batang berubah bentuk untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau fungsi tertentu. Sekarang kita lihat modifikasi yang pertama, yaitu umbi, di mana umbi merupakan modifikasi batang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, terutama dalam bentuk pati dan gula. Nah, secara morfologi, umbi biasanya berbentuk bulat atau lonjong seperti pada kentang atau bawang. Nah, umbi juga memiliki tunas atau mata, yaitu titik tumbuh yang bisa berkembang menjadi tanaman baru. Nah, bagian dalam umbi itu tersusun dari jaringan parenkim penyimpan yang kaya akan pati sehingga menjadi sumber energi bagi tanaman tersebut. Contohnya adalah pada umbi lapis, pada tanaman bawang merah, dan juga ada umbi batang pada kentang. Nah, selain sebagai organ penyimpanan, beberapa jenis umbi juga mengandung senyawa bioaktif. Misalnya, ada alisin pada bawang yang bersifat antibakteri. Selain itu juga ada senyawa bioaktif antosianin misalnya pada ubi ungu yang berperan sebagai antioksidan. Jadi selain penting bagi pertumbuhan tanaman, umbi juga dapat bernilai tinggi dalam bidang farmasi dan juga nutraseutika. Lalu jenis modifikasi yang kedua yaitu kormus atau corms, yaitu salah satu bentuk modifikasi batang bawah tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, berbeda dengan umbi lapis, corms tidak berlapis-lapis, di mana jaringannya padat dan keras, karena tersusun dari jaringan batang yang menebal. Corms ini biasanya memiliki tunas di bagian ujungnya yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru pada musim berikutnya. Contohnya bisa kita lihat pada tanaman gladiolus dan juga crossus. Pada gambar di kanan ya terlihat perbedaan antara corm lama dan corm baru. Di mana corm lama itu akan menyusut setelah cadangan makanannya digunakan untuk pertumbuhan. Sedangkan corm baru itu biasanya akan terbentuk di bagian atasnya.
Nah, secara fungsi, modifikasi kormus ini berperan sebagai organ penyimpanan sementara yang juga membantu tanaman bertahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti musim dingin ataupun kekeringan. Berikutnya, kita akan bahas rimpang atau rizoma, yaitu modifikasi batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Nah, rimpang itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sekaligus alat perbanyakan vegetatif, di mana dari setiap nodus pada rimpang dapat tumbuh tunas baru ke atas dan akar ke bawah, sehingga tanaman dapat menyebar dan bertahan hidup meski bagian atasnya mati saat dormansi. Nah, contoh tanaman dengan rimpang ada jahe, kunyit, dan juga lengkuas. Nah, dalam konteks farmasi, bagian rimpang ini penting karena menjadi sumber metabolit sekunder seperti kurkumin pada kunyit dan juga gingerol pada jahe. Jadi selain berperan fisiologis bagi tanaman, rimpang juga menjadi sumber utama bahan utama alami yang bersifat farmakologis tinggi. Nah, berikutnya ada batang sukulen, yaitu batang yang mengalami modifikasi untuk menyimpan air dalam jumlah besar di dalam jaringannya. Nah, adaptasi ini memungkinkan tanaman bertahan hidup di daerah kering dan juga semi kering seperti gurun. Contohnya kita dapat lihat pada tanaman kaktus dan euphorbia. Nah, batang sukulen ini biasanya memiliki kutikula yang tebal dan berlilin, di mana keberadaannya untuk mengurangi penguapan air. Selain itu, batangnya juga berperan dalam proses fotosintesis, di mana ini akan menggantikan fungsi daun yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, dengan struktur seperti ini, tanaman akan mampu menyimpan air saat musim hujan dan menggunakannya secara perlahan di musim kering, di mana ini merupakan contoh luar biasa dari adaptasi morfologi terhadap lingkungan yang ekstrim. Nah, modifikasi berikutnya yaitu stolon, yaitu batang yang tumbuh horizontal di atas permukaan tanah, di mana fungsi utamanya adalah untuk perbanyakan vegetatif, di mana tanaman bisa menyebar dan membentuk tanaman baru di titik-titik tertentu yang disebut nodus. Nah, dari setiap nodus ini nantinya akan tumbuh akar dan tunas baru. Sementara bagian di antara nodus itu yang kita sebut sebagai internodus. Nah, dengan cara ini tanaman dapat memperbanyak diri tanpa melalui biji. Contohnya adalah pada tanaman stroberi, rumput gandum, ataupun rumput kikuyu. Jadi sebenarnya stolon akan membantu tanaman untuk menyebar lebih luas dan cepat dan menjadi strategi alami untuk bertahan dan memperluas area pertumbuhannya. Modifikasi terakhir yang akan kita bahas yaitu duri batang, yaitu modifikasi batang yang berfungsi sebagai alat perlindungan dari hewan pemakan tumbuhan. Nah, duri batang ini terbentuk dari jaringan batang yang mengeras, sehingga akan menempel kuat dan sulit untuk dilepaskan. Dan ini berbeda dengan duri palsu dari daun ataupun epidermis. Nah, contohnya bisa kita lihat pada tanaman bougainville dan juga honeylocust, di mana batang utama akan membentuk duri tajam untuk mencegah hewan merumput. Nah, selain melindungi diri, duri juga membantu untuk mengurangi proses penguapan air karena permukaannya yang kecil dan tidak memiliki stomata yang aktif. Setelah puas kita membahas mengenai morfologi dari batang, sekarang kita akan masuk ke bagian anatomi batang, yaitu susunan jaringan yang membentuk batang secara mikroskopis, di mana lapisan paling luarnya kita sebut sebagai epidermis dan berfungsi sebagai pelindung.
Biasanya juga akan dilapisi oleh lapisan kutikula untuk mencegah kehilangan air akibat penguapan. Di bawah epidermis terdapat jaringan yang kita sebut sebagai korteks yang tersusun dari jaringan parenkim dan juga kolenkim. Nah, korteks itu berperan dalam proses penyimpanan cadangan makanan serta membantu untuk menopang batang agar tetap kokoh. Dan bagian yang paling dalam itu disebut juga sebagai stele atau silinder pusat yang di dalamnya terdapat berkas pembuluh silem dan juga floem. Di mana silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengalirkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Jadi secara anatomi, batang bukan hanya penopang tubuh tumbuhan, juga merupakan jalur transportasi utama yang menjaga kelangsungan hidup suatu tanaman. Sekarang kita akan melihat bagaimana struktur dalam batang tersusun secara anatomi pada batang dikotil dan juga monokotil. Pertama kita akan bahas anatomi batang tumbuhan dikotil, di mana diawali dengan lapisan paling luar pada batang dikotil yang disebut sebagai epidermis, di mana lapisan ini tersusun dari sel-sel tunggal tanpa ruang antar sel dan berfungsi utama sebagai pelindung batang dari kehilangan air dan juga serangga patogen. Nah, pada banyak jenis tumbuhan, epidermis ini dilapisi oleh bagian yang kita sebut sebagai kutikula, yaitu lapisan lilin yang membantu untuk mengurangi penguapan air. Selain itu, pada permukaan epidermis juga bisa ditemukan trikoma atau rambut halus dan juga lentisel, yaitu pori-pori kecil yang berfungsi untuk pertukaran gas. Jadi meskipun epidermis hanya terdiri dari satu lapis sel, peranannya menjadi sangat penting sebagai garis pertahanan pertama tanaman terhadap lingkungan luar. Lapisan berikutnya setelah epidermis adalah korteks, yaitu jaringan yang berada di bawah lapisan luar batang. Nah, korteks ini terdiri atas beberapa jenis jaringan dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama ada kolenkim yang berperan sebagai jaringan penyokong hidup, memberi kekuatan dan kelenturan pada batang muda. Lalu yang kedua ada parenkim, yaitu jaringan dasar yang berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan seperti pati. Lalu yang terakhir ada endodermis, yaitu lapisan paling dalam dari korteks yang berfungsi untuk mengatur pertukaran zat antara korteks dan juga silinder pusat. Meskipun pada batang, lapisan ini memang sering sulit dibedakan secara jelas. Jadi, korteks di sini berperan penting sebagai penopang struktur batang maupun sebagai tempat penyimpanan energi bagi pertumbuhan tanaman. Dan lapisan paling dalam dari batang dikotil kita sebut dia stele atau silinder pusat. Di mana di bagian luar stele itu terdapat perisikel atau perikambium, yaitu lapisan tipis yang membungkus berkas pengangkut. Dan di dalamnya tersusun berkas pembuluh silem dan floem secara melingkar teratur. Di mana silem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengalirkan air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem atau pembuluh tapis berperan untuk mengalirkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Nah, di antara keduanya nanti terdapat kambium, yaitu jaringan meristem lateral yang sangat penting karena berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu penebalan batang ke arah samping. Sementara di bagian tengah nanti terdapat yang kita sebut sebagai empulur, di mana ini tersusun dari sel-sel parenkim besar yang berfungsi untuk menyimpan zat cadangan atau udara. Nah, jadi bagian stele inilah yang menjadi pusat sistem transportasi dan juga pertumbuhan
dalam batang dikotil. Nah, batang dikotil memiliki beberapa ciri khas anatomi yang membedakannya dari monokotil. Yang pertama adalah terdapatnya kambium vaskuler, yaitu jaringan meristem yang berperan dalam pertumbuhan sekunder, di mana ini akan membuat batang dikotil dapat membesar dan menjadi berkayu. Yang kedua, berkas pengangkutnya tersusun melingkar teratur di sekitar empulur dengan pola silem dan floem yang jelas. Nah, karena adanya kambium, batang dikotil ini mampu mengalami penebalan sekunder yang menghasilkan lapisan kayu, seperti contohnya pada tanaman kayu manis, yang menjadi salah satu simplisia penting dalam bidang farmasi. Nah, contoh lain dari tanaman dikotil juga ada tanaman piper beetle atau daun sirih, lalu juga ada tanaman kedelai. Jadi struktur batang dikotil tidak hanya mendukung kekokohan tanaman, tetapi juga menyimpan berbagai senyawa metabolit sekunder yang bernilai farmakologis tinggi. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan batang monokotil, di mana lapisan terluarnya yaitu sama-sama ya epidermis. Jadi epidermis pada batang monokotil merupakan lapisan tunggal sel pelindung yang menyelimuti seluruh permukaan batang. Nah, lapisan ini tertutup oleh kutikula yang tebal yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air dan melindungi jaringan di bawahnya dari panas serta gangguan luar. Nah, pada beberapa jenis monokotil, epidermis juga memiliki sel silika dan sel gabus kecil sebagai perlindungan tambahan. Contohnya pada tanaman padi dan tebu. Nah, karena batang monokotil tidak mengalami penebalan sekunder, lapisan epidermis inilah yang menjadi pelindung utama selama hidup dari tanaman. Nah, bagian berikutnya adalah korteks yang terletak di bawah epidermis. Nah, pada batang monokotil, korteks tersusun dari jaringan parenkim, tetapi tidak memiliki batas yang jelas dengan stele, sehingga seluruh jaringan dasar tampak menyatu. Nah, berbeda dengan batang dikotil, pada monokotil, lapisan endodermis tidak tampak nyata atau sulit sekali dibedakan. Selain itu, jaringan korteks biasanya longgar dan memiliki banyak ruang udara, seperti parenchyma, yang berfungsi untuk membantu pertukaran gas serta adaptasi terhadap lingkungan yang lembab. Jadi secara umum korteks pada tumbuhan monokotil berfungsi sebagai penyokong dan tempat cadangan makanan, namun dengan struktur yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan dikotil. Sekarang kita masuk ke bagian terdalam batang monokotil, yaitu stele atau silinder pusat. Nah, pada batang monokotil, berkas pengangkut silem dan floem tersebar acak di seluruh batang, di mana dia tidak tersusun melingkar seperti pada batang dikotil. Nah, setiap berkas pengangkut akan terdiri atas silem di bagian dalam dan floem di bagian luar, yang akan dipisahkan oleh jaringan sklerenkim yang kuat. Nah, ciri penting lainnya adalah tidak ada kambium di antara silem dan floem, sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder atau penebalan batang. Selain itu, empulur tidak tampak jelas karena seluruh bagian tengah batang diisi oleh jaringan dasar parenkim. Nah, struktur inilah yang membuat batang monokotil menjadi lebih fleksibel, seperti pada tanaman jagung dan pisang, namun tidak bisa berkayu seperti pada tanaman dikotil. Sekarang mari kita lihat ciri khas dari batang monokotil. Yang pertama, batang monokotil tidak memiliki kambium seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga tidak akan mengalami pertumbuhan sekunder. Artinya,
batang tidak akan menebal seiring waktu seperti pada tanaman dikotil. Yang kedua, berkas pengangkut tersebar secara acak di seluruh batang tanpa pola melingkar. Nah, inilah yang membuat batang monokotil memiliki struktur yang lebih sederhana namun tetap kuat dan juga lentur. Nah, contohnya adalah pada tanaman jagung, tebu, dan juga pisang, yang semuanya menunjukkan susunan jaringan khas monokotil. Jadi secara umum batang monokotil itu dirancang untuk pertumbuhan cepat dan efisien, bukan untuk penebalan atau pembentukan kayu seperti pada dikotil. Setelah kita membahas mengenai batang dikotil dan monokotil, sekarang saya akan sedikit membahas mengenai salah satu bagian yang penting, yaitu kambium dan peranannya dalam pertumbuhan sekunder pada batang dikotil. Di mana pertumbuhan sekunder ini adalah proses pembesaran diameter batang yang membuat batang tumbuhan dikotil menjadi berkayu. Nah, proses ini akan dikendalikan oleh dua jenis kambium. Yang pertama adalah kambium vaskuler, di mana ini terletak di antara xilem primer dan juga floem primer. Nah, di mana kambium ini nantinya akan aktif membelah dan menghasilkan xilem sekunder ke arah dalam dan juga floem sekunder ke arah luar, sehingga batang akan makin membesar. Lalu kambium yang kedua yaitu kambium gabus atau velogen, yang nantinya akan membentuk jaringan pelindung baru yang bernama periderm. Nah, dari velogen ini akan terbentuk velum atau lapisan gabus di bagian luar yang berupa sel mati kedap air, serta akan menghasilkan veloderm di bagian dalam yang berupa sel hidup yang mirip seperti parenkim. Nah, kombinasi dari aktivitas kedua kambium ini menyebabkan batang tumbuh melebar dan akan membentuk cincin tahun yang menunjukkan umur serta kondisi pertumbuhan tanaman. Nah, sebagai penutup pembahasan anatomi batang, kita lihat perbandingan antara batang dikotil dan batang monokotil pada tabel yang sudah disediakan di slide. Di mana pada batang dikotil, susunan berkas pengangkutnya melingkar teratur dan memiliki kambium, sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder, serta batangnya akan menebal menjadi berkayu dan juga memiliki empulur yang jelas terlihat di bagian tengah, ya, seperti pada tanaman mangga dan juga kacang tanah. Sementara batang monokotil memiliki berkas pengangkut yang tersebar acak tanpa kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Lalu struktur empulurnya tidak tampak jelas seperti yang bisa kita lihat pada tanaman padi dan juga jagung. Jadi perbedaan utama terletak pada pola berkas pengangkut dan keberadaan kambium yang menjadi kunci pembeda antara batang tumbuhan dikotil yang berkayu dan juga monokotil yang umumnya berbatang lunak. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang morfologi dan anatomi batang, mulai dari struktur luar, berbagai bentuk, modifikasi batang, hingga anatomi bagian dalam, serta perbandingan antara batang dikotil dan juga monokotil. Nah, melalui materi ini diharapkan kita dapat memahami bahwa struktur batang tidak hanya berperan dalam menopang tumbuhan, tetapi juga sebenarnya memiliki nilai penting dalam identifikasi simplicia dan juga bahan obat alami. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi rekan-rekan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dalam mengenali keanekaragaman dan juga fungsi biologis tumbuhan obat yang ada di sekitar. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.